Insya Allah sudah. Oke. Oke, Pak. Mai. Oke, kita lanjut ya. Okay, he was one of many artists to visit the region that is now called the state of New Mexico during the first half of the 20th century. Ada yang tahu ini kira-kira ngomongin apa? The rest of the paragraph 2. Anyone? Masih paragrafnya, masih bahas paragrafnya itu. Halaman 8, sekarang halaman 9. Oke, langsung ada Martin ya. Oke, V adalah satu di antara artis-artis yang mengunjungi wilayah yang sekarang bernama State of New Mexico selama paruh pertama dari abad 20. Many of these artists had varied of life in the city and look for the vast expanse of the American West for new artistic inspiration. Jadi banyak artis-artis ini yang mencari kehidupan, yang lelah dengan kehidupan di kota dan mencari pengalaman yang baru di Amerika Barat untuk inspirasi dari untuk inspirasi yang baru untuk artis mereka. Although life and art seem very spirited in New York and Paris, in Taos, Santa Fe, they seem closely related. Walaupun kehidupan dan seni terlihat sangat berbeda atau sangat berjarak di New York dan Paris, di Taos dan Santa Fe mereka sangat berhubungan. Yang berhubungan di sini apa berarti? Kehidupan dan seni, life and art. Most visiting artists were touched by what the writer Lawrence called the spirit of the place. Banyak dari artis-artis yang berkunjung tersentuh dengan apa yang dinamakan jiwa dari tempat yang ditulis oleh Dr. Lawrence. Beside the scenic beauty based in clear golden light, the tradition of the Indian and Spanish people who lived there were often chosen as subject by the artists who visit the region. Selain dari keindahan alam yang tersiram dengan cahaya keemasan, maksudnya mataharinya itu yang menyentuh dari pemandangannya, tradisi dari orang Indian dan Hispanik yang tinggal di sana sering dipilih menjadi subjek bagi artis yang mengunjungi wilayah itu. Most of these visiting artists stayed only a year or two, and their canvases have all but faded from public view and are usually not mentioned in Book of American Art History. O'Keeffe, however, stayed in the lifetime, and her paintings have made permanent impression on countless people. Hampir semua artis yang berkunjung menetap hanya 1 atau 2 tahun. Dan hasil karya mereka menghilang dari pandangan publik dan biasanya tidak disebutkan di sejarah seni Amerika. Tapi O'Keeffe bertahan selama hidupnya dan hasil karyanya mempunyai impression atau mempunyai berkesan bagi banyak orang. Kesannya itu yang permanen. Okay, now let's answer number 21. Romiasih Linda Lestari. Iya. Coba baca soalnya, terus kira-kira itu soalnya. Which of the following additional information would be believed appropriate to include in sentence 4? Itu kira-kira nanyain apa? Atau ada yang tahu? Kira-kira 31 itu tanya apa? Anyone? No? No one? Okay. Jadi nomor 31.
Nomor 31 itu artinya which of the following additional information, mana dari informasi tambahan di bawah ini yang paling tidak appropriate itu cocok. Jadi yang paling tidak cocok to include in sentence 4 untuk dimasukkan di kalimat 4. Kita lihat lagi sentence number 4. Sentence number 4 is between 1916 and 1918 she taught art in Texas. Jadi itu tentang O'Keeffe mengajar seni di Texas, ya kan? Pilihan A, kira-kira jawabannya apa? E, I, ya, are you sure? Are you sure? Apa kamu yakin? Ya, what is the reason? Kenapa kok kamu milih E? Karena betul, ya betul. Karena itu kan jelasin dia mengajar di Texas, ya kan? Jadi yang A itu masih cocok karena A itu tentang schools attended by O'Keeffe, nama-nama sekolah yang dihadiri atau diajar oleh O'Keeffe, ya kan? Jadi masih sesuai. Yang B, the main subject studied by O'Keeffe, pelajaran yang dipelajari oleh O'Keeffe. Jadi kan masih berhubungan sama sejarahnya dia ngajar kan, makanya masih appropriate. Yang C, the date O'Keeffe lived in each area. Oh belum. Ini yang kemarin. Oh iya. Terus saya laporkan kembali. Kasih ya saat. Ya. Oh iya. Muhammad Ardi di sini. Oke. Rina tadi hadir ya. Rina. Muhammad Irfan. Oke. Ulil hadir, Sultan ada, Anwar. Nur Aini online juga. Indah Permata, oke. Nabila ada, Romiasi ada, Mawar ada, Hikmah Safira, oke. Novel Diku ada, Nurul Kualitas ada tadi. Oh iya. Dari ada Muhammad Dimas tadi, Muhammad Dimas. Oh iya. Mana Muhammad Dandi? Muhammad Dandi? Nggak ada. Oke. Kita bilang dulu. Muhammad Dandi. Muhammad Ardi tadi yang pernah ada. Muhammad Ardi tadi siapa? Dandi. Oh sama. Dari sini ditulis 2 kali soalnya. Oke. Tadi yang C ya. The date O'Keeffe lived in each area. Tanggal O'Keeffe tinggal di setiap area. Yang D subjek. Oh, masih berhubungan kan? Karena itu jelasin dia berada di mana dan apa yang diajar kan. Berarti masih nyambung. Kalau yang E, whether O'Keeffe was married during the period. Itu yang paling tidak sesuai. Makanya jawabannya yang E. Yang number 2. Anyone want to read it for us? Ada yang mau bacain itu buat kita? No one? Okay, I will read it then. Which of the following is the most effective way to combine sentences 5 and 6? Mana dari jawaban di bawah ini yang paling efektif untuk menggabungkan kalimat 5 dan 6?
Kalimat 5 dan 6 itu yang she gave up teaching in order to devote her energies to painting and join paint photographer Alfred Stieglitz at his small gallery. Jadi yang tentang dia menyerah karir mengajarnya, terus dia menikah sama Stieglitz. Jawabannya kira-kira apa? C sama I. Oke. Kita lihat dulu yang C. She gave up teaching in order to devote her energies to painting and join film photographer Alfred Stieglitz, who later became her husband at his small gallery in New York City. Kalau yang I, Octavia and Alfred Stieglitz were later married after she gave up teaching in order to devote her energies to painting and join Stieglitz, a famous photographer at his small gallery in New York City. Oke. Are you sure? Yakin? Kalau Nabila, menurut kamu sekarang kamu yakin yang mana? C atau I? Kenapa? Kok jawabannya yang E, Gandhi? Kan? Menurutmu? Oh, karena yang mendekati yang E. Oke. Yang itu sebenarnya bisa, tapi yang paling efektif itu yang C. Karena lihat dari kalau kita gampang-gampangan itu lihat panjangnya kalimat, kan yang paling efektif itu berarti yang paling pendek kan. Yang C jelas lebih pendek daripada yang E kalau dilihat secara gampang. Tapi kalau kita lihat kita bahas secara pelan-pelan, di situ yang paling efektif karena tambahan informasinya itu cuma dijadiin satu sentence. Who later become her husband, gitu aja kan, husband. Kan tambahannya cuma di satu sentence itu aja kan. Sedangkan kalau di O masih ada dicantumin di depan dan itu nanti di belakangnya masih ada banyak informasi-informasi utuh. Paham nggak maksudnya? Dan kenapa yang C lebih efektif daripada yang E? Karena di C fokusnya itu masih tetap sesuai dengan yang di paragraf. Kalau yang di paragraf ini kan fokusnya untuk menjelaskan bahwa dia menyerahkan karir mengajarnya kan, bukan menikah dulu kan. Fokusnya kan dia menyerahkan karirnya. Jadi itu adalah main information that we have to deliver first. Itu adalah informasi yang utama yang harus kita tonjolkan dulu, bukan dia nikahnya, karena later got married itu adalah second main information. Oke? Sampai sini paham nggak? Atau bingung sama penjelasanku? Bingung? Paham? Paham kan? Oke. Jadi kita pilih yang C karena kita tidak boleh merubah main fokusnya. Fokusnya yang kalimat 5 kan tentang karir mengajarnya. Jadi itu harus tetap ditonjolkan. Baru disisipi dengan informasi tambahan yang kalimat 6 tentang dia nikah dengan Stieglitz. Oke. Kalau kalian tak paham atau penjelasanku ruwet langsung bilang ya, guys. Oke. Sekarang number 33. Siapa ya? Ulil. Baca nomor 33. Artinya kira-kira apa? Kira-kira aja. Kira-kira itu pertanyaannya nanyain apa? Good. Bukan yang tidak, iya. Tentang cocok enggaknya, tapi ngomongin tentang quotation itu. Dari potongan omongan dari Dr. Lawrence. Spirit of the place itu kan maksudnya. Potongan itu cocok atau enggak untuk ditaruh di sentence 10. Ada yang tahu jawabannya apa? Atau anyone want to guess the answer? Ada yang mau jawab itu jawabannya apa? Oke. Nomor 10 itu tentang apa tadi? Ingat nggak? Kan tadi udah diatin barang. Nomor 10, kalimat 10 itu tentang apa? Ngomongin tentang apa? Kalimat 10.
tersentuh gitu kan dengan keindahan dari betul dari jadi spirit of the place itu untuk membantu si penulis menjabarkan betapa indahnya tempat itu dengan sampai diomongi sebagai jiwa dari tempat ya kan. So the answer is A. Yes, because the language of the quotation helps the author to the essay describe the Southwest. Jadi kalau kita kalau the writer, kalau penulisnya itu mau jelasin seberapa bagusnya, kan nanti bakal panjang kan, jadi nggak efektif. Makanya untuk mengkat explanation-nya dia pakai quotation as the explanation. Sampai sini paham nggak? Kayak untuk jelasin seberapa luas Indonesia biasanya kan dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Daripada nyebutin pulau-pulau yang segitu banyaknya, kan untuk mempersingkat penjelasan itu pakai apa namanya ya, kata khusus kan, yang bisa menjelaskan itu. Ya ini sama kayak itu menjelaskan seberapa bagus tempatnya, makanya pakai the spirit of the place, pakai the quotation. Oke. Kenapa yang B salah? Ada yang tahu? Yes, because an essay should always include at least one quotation from a prominent authority. No one? Oke. Yang B itu salah karena artinya kan iya, karena sebuah essay harus selalu memasukkan satu quote dari penulis yang terpercaya gitu kan. Tapi ini kan not an essay kan. Ini kan bukan karya ilmiah atau essay yang harus pakai apa namanya daftar pustaka gitu kan. So it is not the answer. Yang C, yes, provided that D.H. Lawrence was a personal acquaintance of Georgia O'Keeffe. Iya, itu diberikan karena Lawrence adalah teman personal dari O'Keeffe. Kan bukan juga kan? Dr. Lawrence sama O'Keeffe ini kan nggak berhubungan sama sekali kan? Cuma mereka ngambil quote-nya aja. Makanya C salah. Yang D, no, because Lawrence was a writer and George O'Keeffe was a painter. Bukan. Tidak, karena Lawrence adalah penulis dan O'Keeffe adalah pelukis. Jelas bukan ya, yang itu jelas bukan. Jadi makanya jawabannya yang A, karena B, C, D, E tidak benar, tidak masuk. Oke. 34. Which of the following sentences should begin a new paragraph? Yang D. D. Oke. Mana dari kalimat-kalimat berikut yang harus memulai sebuah paragraf? Nah, di kunci jawaban, itu jawabannya adalah yang A. But me personally think that it is D. Betul, number 7. Jadi ada dua ide dari soal ini, maksud dari soal ini. Pertama, mana dari kalimat ini yang harus jadi paragraf baru, gitu kan? Tapi kalau menurut kunci itu maksudnya mana dari kalimat ini yang bisa dikembangkan menjadi paragraf baru. Jadi yang masih bisa dikembangkan. Makanya jawabannya yang 13 karena itu kan masih bisa menjelaskan tentang painting-paintingnya kan, lukisan-lukisannya gitu. Tapi ini personality karena yang paragraf 2 itu kan terlalu panjang kan. Makanya maksud dari nomor 34 adalah untuk mengkat itu dan dari mana ngekatnya gitu kan. Kalau dari pemahamanku. Nah, kesimpulan. Jadi kayak mana dari kalimat yang bisa dipotong jadi paragraf baru. Dari kalimat mana itu bisa dipotong jadi paragraf baru. Kalau dari pendapatku gitu. Tapi kalau menurut kunci itu maksudnya mana yang bisa dikembangkan dari menjadi sebuah paragraf baru. Jadi mana yang bisa jadi ide pokok. Okay. So it can be E, it can be D. But me personally think it is D. Okay. Because language has no kalau belajar bahasa kan nggak ada benar-benar exact answer kan, nggak ada jawaban yang benar-benar ini pasti benar kan nggak ada. Tapi mana yang menurutmu lebih mendekati benar itu, so that is the answer, oke? Okay? Biasa dalam bahasa itu ada selisih itu ya. Number 35. Anyone want to read it for me? For us? Sultan.
Oke, artinya anyone knows the translation of this question? Ada yang tahu ini pertanyaannya nanyain apa? Kira-kira aja. Menurut kalian ini nanyain apa? Oke, mana dari pilihan-pilihan di bawah ini yang bisa perubahan di bawah-bawah ini yang bisa best improve the passage, yang bisa membuat teks ini jadi lebih bagus, mengembangkan ya, membuat teks ini menjadi lebih bagus. Yang A, deleting teaching in sentence 5, menghapus kata teaching dari kalimat 5. Kalimat 5-nya she gave up teaching in order, dia menyerahkan karir mengajarnya. Kalau misalnya teachingnya dihapus, is it a sentence? Kalau kalimat teachingnya dihapus, apakah itu masih tetap kalimat? No, because teaching is the verb kan. Verb itu apa? Karena verbnya di sini teaching, jadi kalau kalian mau ngambil teachingnya itu nggak bakal jadi kalimat lagi. So the A is not the answer. Kalau yang B, deleting the region that is now called in sentence 7. Sentence 7. Oh, Kathy was one of the many artists to visit the region that is now called the state of New Mexico. Kira-kira kalau the region that is now called in itu dihilangkan, masih jadi kalimat nggak itu? Kalimat 7. Artinya kan, Kathy adalah satu dari banyak artis yang mengunjungi tempat yang sekarang dinamakan New Mexico. It is still a sentence. Misalnya nggak ada region that is now. Jadi, Kathy was one of many artists to visit New Mexico. Kathy adalah satu dari banyak artis yang mengunjungi New Mexico. Itu masih kalimat atau bukan? Kalimat kan? Kalimat. Kan ada verbnya yaitu visit, ya kan? Jadi itu masih tetap kalimat. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa kok B ya? Karena visit the region that is now called itu kan tempat yang sekarang dinamakan. Ini bisa berguna kalau tempat itu udah berubah nama kan. Misalnya dulu IKIP jadi UM, jadi harus ada penjelasan tempat universitas yang sekarang bernama UM karena dulu namanya beda. Nah, tapi New Mexico ini dari dulu namanya udah tetap, dari pertama dia ditemukan itu namanya juga udah New Mexico. So there is no changes in the name, so it is not necessary to explain it. Karena nggak ada perubahan di namanya, makanya itu nggak perlu untuk menjelaskan bahwa yang sekarang disebut itu, yang sekarang bernama. Oke, paham nggak guys? Paham? Oke. Next ya. Oh, yang C dulu. Coba lagi. Substituting verb for touch in sentence 10. Sentence 10. Merubah touch jadi verb. Nomor kalimat 10 kan artinya banyak artis yang berkunjung tersentuh dengan yang disebut Dr. Lauren sebagai jiwa tempat kan. Kan maksudnya itu tersentuh. Saking bagusnya tempatnya dia sampai tersentuh. Nah, kalau diganti sama felt itu artinya apa? Ada yang tahu? Feel, merasakan, ya kan? Merasakan sama tersentuh, is it different or same? Betul, it's different. Kalau kalian tersentuh itu kan kayak terharu gitu ya. Kalau merasakan kan nggak cuma merasakan, you can be happy, you can be sad. Kalau tentang perasaan, so the answer is B, oke? Oke. Buat mempersingkat waktu nggak usah dibahas lah ya yang B sama E. Jawaban polanya maksudnya. Now, next paragraph. Hikmah tadi udah pernah baca nggak? Oke, please. Paragraf 1, the new text. Teks yang baru di halaman 10 yang paragraf 1. Please read it for us. Tolong dibaca buat kita. Today. In newspaper. In artinya. Oh, artikel.
Oke, very good, thank you. Ya, mau tanya. Oh, mau mulai, oke. Anyone knows what is it about? Ada yang tahu ini maksudnya paragraf ini apa? Kira-kira guys, kira-kira. Atau dulu deh. Indah. Indah. Oke, kira-kira paragraf 1 itu tentang apa, Indah? Nebak aja. Kalau kamu lihat soal itu, kira-kira rasanya tentang apa itu ngomongin tentang apa? Tentang apa kira-kira? Ngomongin apa gitu? Ya, are you sure? Artikel ya, oke. Ada yang punya pendapat lain? Kira-kira paragraf 1, Nabila itu ngatung apa? Oh iya, apa kira-kira tentang apa Nabila? Hari itu dia tuh merencanakan buat dari artikel baru tentang power apa wind power karena itu udah jadi tren baru artikel-artikel. Oke, bisa. Anyone else? Oke, kita langsung bahas aja ya. Thank you Nabila, thank you Suka tadi Hikmah. Indah, apa? Iya Indah. Oke, kita bahas apa? Ada yang ngomong? Kita artiin langsung ya bareng ya. Today, planners are looking for renewable energy sources to satisfy the growing demand of energy. Hari ini banyak perencana-perencana yang looking for itu mencari renewable energy sources, mencari sumber energi yang bisa terbarukan untuk satisfy. Ada yang tahu satisfy apa? Untuk memuaskan the growing demand for energy. Ada yang ngomong? Siapa tuh yang ngomong? Untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Oke, very good. One idea that gets much attention in the press, salah satu ide yang mendapatkan banyak perhatian di media adalah mendapatkan electricity, mendapatkan listrik dari tenaga angin. Artikel di koran dan di majalah sering menuliskan bahwa kekuatan angin adalah ide baru, tapi sebenarnya itu adalah sumber energi yang paling tua yang pernah digunakan oleh manusia. Next paragraph, I will read it on myself. No record of the earliest wind machines survive, but they may have been built in China more than 3,000 years ago, or perhaps on the windy plains of Afghanistan. Some sources hint that Egyptians during the time of the pharaoh used wind power for drawing water for agricultural purposes. Around 2000 before centuries, Hammurabi may have taken time out from developing this legal code to sponsor development of some sort of wind machine. Ya cepat karena waktunya tinggal 30 menit. Langsung tak artikan ya. Tidak ada tidak ada sejarah, tidak ada sejarah yang terekam dari mesin-mesin pengumpul angin yang bertahan. Tapi mereka mungkin sudah dibangun di Cina lebih dari 3.000 tahun yang lalu atau mungkin di tempat berangin Afghanistan. Mereka sudah dibangun itu berarti siapa merekanya di sini? The wind power-nya kan? Oke. Some sources hint that Egyptian, beberapa sumber memberikan clue atau berpendapat bahwa orang-orang Egypt Mesir during selama waktu Pharaoh menggunakan tenaga angin untuk mengumpulkan air untuk agrikultural, untuk tujuan pertanian. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, Hammurabi may have taken time. Hammurabi mungkin sudah mengembangkan kode legalnya untuk
untuk menjadi sponsor dari beberapa mesin angin. Paragraf 7 Mawar. Oke, thank you. Ada yang tahu nih kira-kira tentang apa? Kira-kira aja. Jelasin tentang apa? Ada yang mau nebak? No? Oke. Jadi, beberapa mengkonfirmasi bahwa ada mesin angin yang terletak di Persia. Penulis-penulis Persia mendeskripsikan bahwa ada taman-taman yang diirigasi oleh mesin angin, kincir angin gitu maksudnya. Mesin-mesin Persia itu merupakan alat-alat yang horizontal yang berputar di sekitar senternya dan menangkap angin dari putaran itu, derit, putaran dari kipasnya. Ya, memang ada beberapa keuntungan dari mesin horizontal itu, bahwa tidak note it doesn't matter, tidak peduli dari mana anginnya datang, itu tetap akan tertiup. Oke, next paragraph. Muhammad Dimas. Coba Muhammad Dimas, kamu ya. Oke. British. Oke, thank you. Jadi paragraf ini ngomongin bahwa dari Timur Tengah teknologi mesin angin mungkin dibawa ke Eropa dengan kembalinya Crusaders. Karena setelah Crusaders kembali, kincir angin muncul di Northern Europe dan di British Isles. Dunia Floris, jadi kincir anginnya menghilang selama beberapa saat di Eropa, tapi itu telah memberikan kekuatan stream power, itu telah memberikan kekuatan untuk electricity di Europe. Oke, next paragraf. Siapa yang belum pernah tampil ya? Siapa? Iya, itu. Siapa? Yang mana? Oh, itu ya. Ayo. Next paragraph. Sudah. Oke, I cannot hear you, sorry. Oke, paragraf ini kira-kira ngomongin apa? Oke, jadi paragraf ini ngomongin tentang beberapa research yang berkaitan
dan beberapa pengembangan dari tenaga angin sekarang mengalami beberapa masalah yang disebabkan oleh perubahan angin ke kekuatan listrik. How to handle the extreme of the wind velocity. Bagaimana cara menghandle dari perbedaan yang besar dari kekuatan angin. Angin itu sangat tidak terduga, sangat tidak terduga. It can fail to blow just when it needed, itu bisa tidak berhembus sama sekali saat itu dibutuhkan, dan itu bisa berhembus sangat kencang saat itu tidak dibutuhkan. Oke, number 36. Mas yang di pojok siapa tadi namanya? Novel ya? Oke, please read number 36. No, soal nomor 36. Soal nomor 36. Oke. Magazine. Oke, thank you very much. Ada yang tahu ini kira-kira soalnya tanya apa? Kuncinya itu di revision itu ya, perubahan. Very good, thank you Nabila. Jadi mana dari jawaban di bawah ini yang akan merevisi terbaik dari kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 itu yang itu. Articles in newspaper and magazines are often written. Jadi artikel di koran dan di majalah sering menulis bahwa kekuatan angin adalah ide yang baru, tapi itu gunanya energi yang tertua digunakan oleh manusia. Jawabannya, anyone want to guess the answer? Ada yang mau menebak jawabannya kira-kira yang apa? No one? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Yang A, idea, really one of the oldest energy sources. Jadi setelah idea, kata idea di situ harusnya kan ngomongin tentang tetapi itu merupakan energi tertua. Jadi intinya kalimat 3 itu kan ngomongin yang sekarang terjadi terus dibantah dengan fakta kan. But di situ berarti contradiction. Perbedaan dari kalimat pertama dan kalimat selanjutnya gitu kan di kalimat 3 kan. So we have to looking for the answer with the contradiction. Kita harus mencari jawaban yang juga punya kontradiksi, punya perbedaan. Dari situ kita bisa lihat ada 2 but kan. Jadi kita kecilin lagi kemungkinannya jadi yang B atau A. Kita lihat yang B, ideal, but it was one of the first energy sources. Tapi itu adalah satu dari sumber energi yang pertama. Itu sudah menjelaskan enggak? Why? Why? Iya, kenapa kok? Kenapa menurutmu itu A? Kalau yang A, ideal, but as an energy source, it was one of the first. Tapi sebagai sumber energi itu adalah satu dari yang pertama, gitu kan? It's good, it's also true. Jadi yang B sama A itu kan sama-sama masuk kan, sama benar. Tapi sekarang kita pilih berarti mana yang paling efektif. Karena we have to look for the best revision. Yang B sama E karena sama-sama artinya sama, berarti kita nyari yang paling pendek, yang paling efektif. So the answer is B. Sebenarnya yang E juga bisa. E lebih benar daripada yang yang A, C atau D kan. Tapi kalau kita bandingin B sama E, it's better to choose the B answer. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, next number 37. Which of the following best explain why sentence 7 should begin a new paragraph? Oh, oke. Jadi ini tentang mana dari mengapa kalimat 7 harus berdiri sebagai paragraf yang baru. Siapa yang belum pernah
tunjuk ya. Saya kan belum pernah tunjuk. Sudah pernah semua lah. Oke. Ada yang tahu? Ada yang mau nebak kira-kira jawabannya apa? Nggak ada? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A. The writer began to discuss wind power in Persia rather than in China, Afghanistan, or Egypt. Jadi penulisnya ingin memulai mendiskusikan tenaga angin di Persia daripada di China, Afghanistan, atau Mesir. Di paragraf 7 itu kan ngomongin bahwa bahwa karena di paragraf 7 itu memulai yang baru karena itu kan mau menunjukkan bahwa ada confirm wind machine were located. Jadi ada yang memastikan, mengkonfirmasi. Berarti ini kan fakta kan. Padahal sebelumnya dia ngomongin tentang pendapatnya. Karena ada kata they may di nomor 4 itu, mereka mungkin. Jadi kan itu masih pendapat, masih opini. Terus selain itu ada di kalimat nomor 6 ada kata Hammurabi may have, Hammurabi mungkin. Jadi kan paragraf kedua itu masih tentang opini dari penulis. Sedangkan di paragraf ketiga yang dimulai dengan kalimat 7 itu sudah confirm. Itu adalah fakta, bukan opini lagi. So, the answer is B. The writer shift to a discussion of historical records rather than speculation. Penulisnya ingin merubah dari diskusi dari ingin merubah menjadi historical records secara daripada hanya speculation, hanya opini. Oke. Kalau yang A itu salah karena kan di paragraf 3 it's not necessary telling about the power in Persia kan. Di situ kan nggak jelasin juga secara rinci gimana power di Persia kan. Di paragraf sebelumnya juga nggak menjelaskan tentang secara rinci power di China dan Afghanistan ya. So ya, jawabannya yang B. Pemimpinnya ada yang mau ditanyain? No? Okay, number 38. Which of the following is the least appropriate revision of the underlying part of sentence 11? From the Middle East, wind machine technology may have been carried to Europe by returning crusaders. From soon after the crusaders, windmills appeared both in northern Europe and on the British Isles. Jadi di mana dari pilihan-pilihan di bawah ini yang paling tidak sesuai? Revisi yang paling tidak sesuai dengan kalimat nomor 11. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 11 itu kan intinya kekuatan mesin pengumpul angin itu bisa jadi dibawa dari Timur Tengah dan dibawa oleh Crusader karena setelah Crusader kembali tiba-tiba ada tenaga pembangkit listrik tenaga angin pembangkit angin di Northern Europe ya kan. So the answer is since the mills appeared both in Northern Europe and on the British Isles soon after the Crusaders. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena itu menunjukkan sebab akibat kan. Windmill itu ada di Europe karena sejak ada Crusaders itu. So the answer is A. Oke. Ada yang ditanya dulu? Mau bahas yang salah juga nggak? Enggak ya kayaknya. Karena waktunya tinggal 15 menit. So ya, yeah. Next. 39. Nomor 39. Which of the following revision is most needed? Mana dari jawaban-jawaban di bawah ini, revisi di bawah-bawah ini yang paling dibutuhkan? A.
Substitute increasing for growing in sentence 1. Mengganti kata growing dengan increasing di kalimat pertama. Yang B, mengganti kata survive menjadi exist di kalimat 4. Nomor 7, mengganti kata terletak menjadi dibangun di sentence 7. Yang D, mengganti kata menghasilkan menjadi mengeluarkan di kalimat 12. Yang E, mengganti kata sangat tidak terduga menjadi sangat bermacam-macam di kalimat 14. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau yang yang A, itu kan sama kan, increasing sama growing kan. So it will not be the best revision, karena itu sama aja. Terus yang B, mengganti kata exist for survive. Tidak ada, sentence number 4, tidak ada kekuatan mesin angin yang bertahan gitu kan. Maksudnya berarti kan sekarang udah nggak ada kan. Berarti kalau mengganti dengan exist, itu tidak akan membawa maksudnya dari kalimat itu yang ngomongin bahwa mereka bertahan. Oke, makanya B is not the answer. Yang C, sentence number 7, the earliest confirmed wind machines were located in Persia. Yang mesin angin yang dikonfirmasi benar-benar ada terletak di Persia. Diganti dengan dibangun di Persia. Itu berarti lebih menjelaskan nanti. Karena itu kan nggak cuma dibangun, nggak cuma terletak aja, tapi karena itu masih pertama, berarti kita mau menekankan bahwa itu pernah dibangun, pernah dibuat di Persia. Untuk yang pertama kali yang terekam oleh sejarah. So, the answer is C. Oke. Kenapa yang di sama itu juga bukan? Karena yang itu dulu deh ya. Menggantikan kata sangat tidak terduga dengan sangat bermacam-macam. Kan di kalimat nomor 14 itu kan ingin menekankan bahwa dijelasin di kalimat 15 itu bisa tidak berhembus sama sekali atau itu bisa berhembus sangat kencang gitu kan. Jadi bukan tentang variasi hembusannya, tapi itu tentang seberapa tidak terduga. Karena itu diikuti dengan when it is needed. Saat itu dibutuhkan. Jadi kan kita mau ngomongin tentang seberapa tidak terduga itu di saat-saat yang tidak terduga juga, gitu kan? Bukan ngomongin tentang macam-macamnya angin. Oke, so the answer E, the answer E is not the right word. Makanya jawabannya adalah yang C. Oke, the last question. Which of the following is the best order for paragraph 2, 3, and 4? 2, 3, and 4. One idea that gets much attention in the press is generating electricity from wind power. Satu ide yang mendapatkan banyak perhatian dari media adalah mendapatkan listrik dari energi angin. Artikel di koran dan majalah sering menuliskan bahwa angin adalah energi yang baru. Ide energi yang baru, tapi itu adalah yang terlama yang pernah digunakan oleh manusia. Tidak ada rekam jejak dari mesin angin yang bertahan, tapi mereka mungkin telah dibangun di Cina lebih dari 3.000 tahun yang lalu atau mungkin di Afghanistan. Kira-kira itu udah urut nggak? Yang pertama kan dia ngomongin seberapa perhatian media tentang pembangkit listrik tenaga angin kan. Terus setelah itu mereka mulai jelasin tentang adanya pendapat bahwa tenaga angin itu adalah ide yang baru. Terus dia jelasin tentang kemungkinan bahwa ada mesin angin yang bertahan di Cina atau di Afghanistan. Sekarang itu udah urut atau belum? What do you think, guys? No. Why?
Kalau menurut kalian jawabannya yang mana? Oke, langsung dibahas aja ya kalau gitu ya. Sebuah teks, sebuah paragraf itu yang baik adalah dimulai dari pembukaan dulu kan. Pembukaan itu adalah background. Background itu harusnya yang general dulu, yang umum dulu. Setelah itu, setelah dijelasin yang general, baru kalian masuk ke what do you want to explain. Baru mengerucut ke yang lebih spesifik sampai itu mencapai titik di mana kalian mau ngomongin itu, ya kan? Ini kan berarti harusnya general dulu. Yang nomor 2 itu kan ngomongin tentang seberapa perhatian dari media kan tentang membangkit tenaga listrik. Belum ngomongin anginnya dulu kan, ini masih general kan tentang membangkit listrik gitu aja. Terus nomor 3 itu udah mulai merujuk. Dia ngomongin gimana orang-orang ngomongin tentang pembangkit listrik tenaga angin, ya kan? Nah, setelah itu nomor 4 mulai ke lebih spesifik, dia ngomongin tentang adanya mesin pembangkit listrik tenaga angin gitu. So, it's already ordered, already structured from the general point until the specific point. Dari cuma ngomongin yang umum, tenaga listrik, sampai ngomongin ke tenaga listrik, mesin tenaga listrik pembangkit angin. Makanya the best answer is what it is. Tetap sesuai dengan yang ada di teks 2, 3, dan 4. The right answer is A. Oke. Sampai sini paham nggak? Am I talking too fast? Apakah aku ngomonginnya terlalu cepat? Atau is there anything that you are confusing? Atau ada sesuatu yang kalian bingung, masih bingung? Please use me. Please use me. Ya. Yeah. Please. Sarah memahami teks. Okay. Then it is so difficult for you to understand each word kan. Itu kan pasti susah kan buat kalian tuh mengartikan tiap kata kan. And it will take a long time. Kalau ujian kan nggak mungkin kalian punya waktu banyak itu buat mikirin setiap arti dari setiap kata ya kan. So I suggest you to look for the main apa ya, pokok ide kalau di bahasa Indonesia. Dan pokok ide dari sebuah paragraf itu biasanya ada di paragraf atas dan bawah. Jadi sebelum kalian baca soalnya, baca dulu awal sama akhirnya. So you got the idea. Ini paragraf teks ini tuh sebenarnya mau ngomongin apa dulu. Setelah itu nggak perlu kalian baca semua, nggak perlu kalian artikan semua. Terus kalian baru masuk ke soalnya. Kalian artiin dulu ini soalnya mau apa. Misalnya yang 36 itu kan spesifik mau ngomongin tentang kalimat nomor 3 kan. Baru kalian baca secara hati-hati kalimat nomor 3. Kalau kalian masih nggak paham, baru baca yang kalimat nomor 2 sama kalimat nomor 4 gitu. So that you will not uselessly, you will not waste your time buat ngertiin semua teks. Sebelum kalian lihat pertanyaannya, cuma pahami dulu ini teksnya mau ngomongin apa. Setelah itu baru spesifik lihat yang ditanyain di pertanyaan. Oke. Menjawab nggak jawabanku? Ya. Oke. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati setelah lihat soalnya aja. Kalau yang sebelum lihat soalnya nggak perlu benar-benar hati-hati dalam ngertiin satu-satu itu nggak usah menurut. Oke. Cuma kalau sebelum ke soalnya kalian lihat aja secara kasar ini tuh teksnya mau ngomongin apa. Oke. Any else? Any other questions? No? Oke. Kalian tahu nggak tenses yang digunakan di dua teks ini tadi? Are the tenses same or different? Yang diomongin kira-kira tenses di teks 1 sama tenses di teks 2 itu sama atau enggak? Dan kalau sama kenapa, kalau beda kenapa? Anyone know? Kalian kan tadi yang banyak yang mikir bahwa yang paling susah itu grammar kan? Grammar itu kan tenses kan? Yang bikin bahasa Inggris itu susah adalah orang Inggris itu sangat pay attention, sangat memperhatikan waktu. Jadi tenses itu intinya cuma perbedaan waktu itu terjadi gitu aja. Kalau di Indonesia, bukan mangani wingi, bukan mangani meneh. Kalau pagi kan ya pagi kan. Kalau sedang makan kan ya sedang makan ya. Nah kalau di bahasa Inggris, sedang makan itu bisa berubah menjadi 16 bentuk kalau waktu kamu makannya itu berbeda. Dan itulah yang membedakan tenses. 16 tenses itu semua tentang waktu.
Sama kayak di dua teks ini. Di dua teks ini kan di akhir teks kedua sama di seluruh teks pertama itu kan pakai tenses, pakai verb to kan, pakai past tense kan. Why it use past tense? Ada yang tahu kenapa itu pakai kan past tense? Betul, karena itu ngomongin sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Dan some of them pakai simple past karena itu ada exact date. Kalau kamu punya tanggal yang pasti, itu terjadi di masa lampau, jadi kan pakai simple past. Kalau itu belum terjadi, belum pasti terjadinya kapan, kalian pakai yang perfect. Kalian pernah belajar tenses nggak di SMA ini? Secara detail tenses gitu? Kayaknya nggak ada ya, karena di kurikulum juga nggak ada. Okay. But at least you know, saat kita ngomongin yang sudah terjadi, itu berarti semuanya tentang past, entah itu perfect, entah itu continuous, tapi itu pasti past. Kalau yang sedang terjadi atau kebiasaan, berarti pakai apa? Satu kan, present berarti. Kalau yang akan terjadi, berarti pakai future. Ya, future. Intinya yaitu dibagi menjadi 3 kalau secara besar. Past untuk yang masa lalu, terus present untuk yang sekarang atau kebiasaan, sama yang future untuk yang masa depan. Yang will gitu itu berarti future. Going to itu berarti future yang akan jadi masa depan. Kalau past tense ya ini di teks-teks yang kita bahas barusan, yang sudah menjelaskan yang sudah terjadi. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? No? I think we can end this meeting then because cuma kurang 5 menit lagi. Thank you very much for today's lesson. Makasih banyak sudah mau mendengarkan. I hope kalian nggak akan sungkan-sungkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya sama Sister Mima. Jadi kalian bisa freely ask me. Jangan malu tanya guys, tanya aja. Gunakan Sister Mima sebaik mungkin yang kalian bisa. Apapun yang kalian nggak tahu, tanya aja ke Sister Mima, oke? Okay? Because this is your chance. Ini adalah kesempatan kalian untuk prepare yourself. Kalian ini kelas berapa? 12 kan? Kurang dikit lagi kalian di ujung sekolahan sebelum kuliah atau kerja ya kan? So please force yourself to study hard just for this time. Paksa buat belajar, buat paham semuanya cuma di akhir tahun ini, oke? Okay? Before you start a new life. Thank you very much. I'm sorry if there are a lot of grammatical mistakes maybe, or banyak kata-kata yang mungkin nggak cocok dan mungkin menyakiti kalian. I'm very sorry. I have no intention to do that. Saya nggak bermaksud, oke? Okay? So before we end our lesson, let's pray together. Pray. Oh siapa? Kamu? Ada ketua kelasnya tak? Tidak ada. Oke. Okay. Pray begin. Okay. Finish. Thank you very much. See you next week. Okay, thank you. Should I write my number so that you can ask me English? Okay. Belajar Swidon. Kalian belajar bahasa Inggris terus tiba-tiba ingin tanya. Oh, 46. Okay, thank you. Bye. Hati guys.
Mantap kita ini.